Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, Andini adalah salah satu rekan kerja yang sudah lama bekerja di perusahaan ini. Dia seorang wanita yang sangat independen, pintar, dan penuh percaya diri. Namun, ada satu hal yang membuatku terkesan sekaligus penasaran tentangnya. Andini adalah seorang janda. Suaminya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, dan sejak itu dia memilih untuk menjalani hidup sendiri. Meskipun dia selalu tampak ceria di kantor, aku bisa merasakan ada sedikit kesedihan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Suatu hari, setelah bekerja, Andini menghampiriku. "Rizky, aku ingin mengundangmu ke rumah. Mungkin kamu bisa mampir untuk minum kopi dan ngobrol sedikit," katanya dengan senyum yang ramah. Aku terkejut mendengarnya. Aku selalu melihat Andini sebagai sosok yang sangat sibuk, dan jarang sekali dia mengundang orang untuk datang ke rumahnya. "Tentu saja, Andini. Aku akan senang sekali," jawabku, meskipun sedikit canggung. Aku tidak tahu kenapa, tetapi ada rasa ingin tahu yang besar dalam diriku. Mungkin karena aku belum pernah benar-benar berbicara banyak dengannya, atau mungkin juga karena Andini adalah sosok yang menarik perhatian. Setibanya di rumah Andini, aku merasa sedikit gugup. Rumahnya terletak di kawasan yang cukup tenang dengan halaman yang luas dan penuh pepohonan. Begitu aku mengetuk pintu, Andini membuka dengan senyum yang ramah. "Selamat datang, Rizky. Ayo masuk. Aku baru saja menyiapkan teh," katanya sambil mempersilakan aku masuk. Suasana rumah Andini begitu berbeda dengan yang aku bayangkan. Meskipun rumahnya tidak terlalu besar, interiornya sangat nyaman. Ada banyak tanaman di dalam rumah, dan setiap sudut terasa hangat dan hidup. Di ruang tamu, ada beberapa lukisan indah yang tampaknya menggambarkan pemandangan alam dan beberapa foto keluarga yang menghiasi meja. Semua barang di dalam rumah terorganisir dengan baik, memberikan kesan bahwa Andini adalah orang yang sangat teratur. "Silakan duduk. Aku sudah siapkan teh. Hari ini sedikit sibuk di kantor," Andini bertanya sambil menyajikan teh di meja. "Ya, sedikit. Banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan," jawabku sambil duduk di sofa. Andini duduk di kursi seberangku dan kami mulai berbicara tentang banyak hal. Ternyata, Andini adalah orang yang sangat menarik untuk diajak bicara. Kami berbicara tentang pekerjaan, hobi, bahkan sempat membahas perjalanan kami masing-masing ke berbagai tempat. Tapi meskipun obrolan kami terbilang lancar, ada sesuatu yang terasa sedikit canggung, terutama setelah beberapa waktu berlalu. Andini, meskipun terlihat tenang, terkadang menunjukkan ekspresi yang menunjukkan kerinduan terhadap sesuatu. Aku bisa merasakannya meskipun dia tidak mengatakannya. Saat kami berbicara tentang kenangan masa lalu, Andini tidak bisa menahan sedikit kesedihan di wajahnya. "Kadang aku merasa, rumah ini terlalu sepi," katanya pelan. "Sejak suamiku meninggal, banyak hal yang berubah. Rumah ini terasa lebih kosong." Aku hanya bisa mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. "Tapi kamu pasti bisa melewati ini, Andini. Kamu seorang yang sangat kuat," kataku mencoba memberi semangat. Andini tersenyum kecil. "Mungkin, tapi terkadang ada saat-saat tertentu di mana sepi itu terasa begitu berat." Kami berdua terdiam beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Aku merasa sedikit canggung, namun pada saat yang sama, aku juga merasa lebih dekat dengannya. Terkadang, percakapan tentang kehidupan dan kenangan bisa menciptakan ikatan yang lebih kuat. Tiba-tiba, Andini memecah keheningan. "Rizky, apakah kamu ingin melihat halaman belakang? Aku baru saja menata taman sedikit," katanya dengan nada ceria, mencoba mengubah suasana. Aku mengangguk. "Tentu, aku penasaran bagaimana tamannya." Kami berdua keluar ke halaman belakang rumah Andini. Di sana, ada sebuah taman kecil yang tampaknya sangat asri.
Berbagai bunga berwarna cerah menghiasi area tersebut, dan beberapa pohon besar memberikan keteduhan. Ada sebuah kursi panjang di bawah pohon, tempat yang sangat cocok untuk duduk dan menikmati udara segar. Andini tampaknya sudah lama merawat taman ini, dan aku bisa melihat betapa dia mencintai setiap sudut dari rumahnya. Wow, tamanmu indah sekali, Andini. Puji saya, sementara dia tersenyum bangga. Terima kasih. Aku memang suka berkebun. Ini adalah salah satu cara untuk mengusir rasa sepi. Jawabnya. Kami duduk sebentar di bawah pohon besar, menikmati pemandangan taman yang tenang. Andini mulai bercerita lebih banyak tentang kebiasaannya merawat taman dan bagaimana dia belajar berkebun setelah suaminya meninggal. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami perasaan yang dia ungkapkan. Beberapa saat kemudian, Andini berkata, "Kadang aku merasa seperti ada yang hilang dalam hidupku, Rizky. Tapi aku berusaha untuk tetap maju. Aku bisa merasakan perasaan kesendirian yang mendalam dalam kata-katanya, dan aku merasa sangat terhubung dengannya, meskipun kami baru saja mengenal satu sama lain. Kamu tidak perlu merasa sendirian, Andini. Kalau ada yang bisa membantu, aku akan ada untukmu," kataku dengan tulus. Andini menatapku dengan senyum lembut, lalu berkata, "Terima kasih, Rizky. Itu berarti banyak bagiku." Ketika matahari mulai terbenam, aku merasa seperti sudah cukup lama berada di rumah Andini. Meskipun aku merasa nyaman dan senang bisa berbicara lebih dalam dengan Andini, aku tahu saatnya harus pulang. Aku rasa aku harus pulang sekarang. Terima kasih banyak untuk waktunya, Andini. Aku sangat senang bisa datang ke sini. Andini berdiri dan mengantarku ke pintu. Terima kasih sudah mau datang, Rizky. Aku senang bisa mengobrol denganmu. Aku mengangguk dan keluar dari rumah Andini dengan perasaan campur aduk. Ada rasa senang karena bisa mengenal Andini lebih dekat, tetapi juga ada rasa canggung yang masih terasa. Sebelum aku melangkah jauh, Andini memanggilku. "Rizky, kalau kamu butuh teman ngobrol lagi, jangan ragu untuk datang ya," katanya dengan senyum yang sangat tulus. "Terima kasih, Andini. Aku pasti akan datang lagi," jawabku, merasa lebih lega. Perjalanan pulangku terasa jauh lebih ringan daripada yang aku kira. Meski masih ada rasa canggung yang tertinggal, aku merasa seperti ada hubungan yang lebih dalam yang terbentuk antara aku dan Andini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.